Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan pada mata kuliah teori akuntansi. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan kewajiban atau istilah lainnya utang. Atau kita kenal juga dengan istilah liability atau liabilitas. Untuk lebih memudahkan dalam bahasan mengenai kewajiban atau utang, maka kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan kewajiban, diantaranya yaitu pengertian mengenai kewajiban, karakteristik mengenai kewajiban, pengakuan kewajiban, pengukuran kewajiban, penilaian kewajiban, dan yang terakhir adalah berakhirnya kewajiban. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan pengertian kewajiban atau utang menurut International Accounting Standard Committee ini disebutkan bahwa kewajiban atau liabilitas atau utang ini merupakan kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari adanya peristiwa masa lalu dan penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Sedangkan definisi yang disebutkan oleh IFRS atau International Financial Reporting Standard menyebutkan bahwa utang atau liabilitas ini merupakan kewajiban saat ini dari perusahaan yang dalam hal ini berasal dari peristiwa masa lalu dan penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan. Sedangkan definisi yang disebutkan oleh Australian Accounting Standard Board dalam Statement of Accounting konsepnya, ini disebutkan bahwa liabilitas atau kewajiban atau istilah lainnya utang, ini merupakan pengorbanan masa depan atas potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan bahwa entitas saat ini wajib kepada entitas lain sebagai akibat dari transaksi masa lalu atau adanya peristiwa masa lalu lainnya. Sedangkan APB atau Accounting Principle Board ini memberikan definisi mengenai kewajiban atau liabilitas ini sebagai kewajiban ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di mana kewajiban ini juga mencakup kredit tangguhan tertentu yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Sementara itu, Ikatan Akuntan Indonesia menyempurnakan dari beberapa definisi tersebut sehingga menyebutkan bahwa kewajiban atau liabilitas atau utang ini sebagai utang perusahaan masa kini yang timbul dari adanya peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Sehingga berdasarkan pada definisi tersebut, ada dua komponen mengenai kewajiban yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah adanya kewajiban sekarang, dan yang kedua adalah hasil dari transaksi masa lalu. Sehingga berdasarkan pada dua komponen atau dua kata kunci tersebut yang dapat memenuhi terhadap definisi dari kewajiban atau utang itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa karakteristik-karakteristik spesifik yang harus terpenuhi dari kewajiban itu, yaitu yang pertama adalah kewajiban itu harus ada pada saat ini. Artinya, kewajiban itu muncul pada periode saat ini atau periode sekarang. Dan yang kedua, kewajiban ini harus dimasukkan jika hal itu didasarkan pada keperluan untuk membuat pembayaran masa depan guna mempertahankan hubungan bisnis yang baik, atau jika dalam hal ini sesuai dengan praktek bisnis yang normal. Dan yang ketiga yaitu harus tidak ada atau sedikit kebebasan untuk menghindari yang namanya pengorbanan masa depan. Dan yang keempat, terkait dengan karakteristik spesifik dari kewajiban, yang keempat adalah lazimnya harus ada nilai jatuh tempo yang dapat ditentukan atau perkiraan suatu jumlah pembayaran yang dalam hal ini ditentukan oleh estimasi layak yang diwajibkan pada suatu waktu tertentu di masa depan. Sekalipun dalam hal ini ketentuan waktu yang tepat itu belum diketahui. Dan yang kelima yaitu biasanya pihak yang dibayar atau menerima pembayaran ini harus diketahui atau dapat diidentifikasikan dengan baik secara spesifik sehingga pembayaran tersebut itu tidak salah sasaran mengenai kewajiban yang harus diselesaikan. Selain itu, kewajiban ini juga memiliki tiga karakteristik utama, yaitu yang pertama adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang, dan yang kedua adalah menjadi keharusan sekarang untuk mentransfer yang namanya aset, dan yang ketiga yaitu timbul akibat adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Sehingga berdasarkan pada tiga karakteristik utama tersebut, kita dapat menyatakan bahwa itu adalah sebuah kewajiban yang harus diselesaikan oleh perusahaan. Untuk penjelasan detailnya mengenai karakteristik utama kewajiban ini, kita mulai dari yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengorbanan manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini untuk dapat disebut sebuah kewajiban, maka suatu objek ini harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang dalam hal ini mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan atau melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa yang akan datang. Di mana pengorbanan manfaat ekonomi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha yang dimiliki. Sehingga ada pengorbanan manfaat ekonomi berupa perpindahan aset dari perusahaan atau entitas tersebut kepada pihak lainnya dalam hal
menunaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Karakteristik utama kewajiban yang kedua sebagai penjelasan detailnya yaitu menjadi keharusan sekarang untuk mentransfer aset, di mana dalam hal ini untuk dapat disebut sebagai sebuah kewajiban, maka suatu pengorbanan ekonomik ini di masa datang harus timbul akibat adanya keharusan sekarang. Nah, pengertian dari sekarang ini tentunya mengacu pada dua hal, yaitu berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan apa adanya. Dan waktu yang dimaksud ini adalah berkenaan dengan tanggal pelaporan dalam neraca. Nah, oleh karena itu, keharusan kewajiban mencakup pada 4 hal, yaitu keharusan kontraktual, yang kedua adalah keharusan konstruktif, dan yang ketiga adalah keharusan demi keadilan, dan yang keempat adalah keharusan bergantung atau keharusan bersyarat. Terkait dengan keharusan kontraktual, ini merupakan keharusan yang timbul akibat adanya perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban tersebut bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit atau dinyatakan secara mengikat. Contoh misalnya yang berkaitan dengan keharusan kontraktual ini adalah utang pajak, utang usaha, utang wesel, dan utang obligasi. Sedangkan yang dimaksud dengan keharusan konstruktif ini merupakan keharusan yang timbul akibat kebijakan suatu kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut sebagai praktek usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridisnya. Contoh misalnya yang berkaitan dengan keharusan konstruktif ini yaitu servis gratis yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor atau pengembalian uang untuk barang yang ternyata cacat atau rusak dan adanya tunjangan hari raya. Itu merupakan contoh dari keharusan konstruktif. Sedangkan keharusan demi keadilan ini merupakan keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan adanya kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral karena adanya peraturan hukum atau praktek bisnis yang sehat. Contohnya dalam hal ini adalah kewajiban dalam memberikan donasi untuk badan amal tiap akhir tahun atau yang dimaksudkan di sini adalah Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Contoh lainnya adalah memberikan hadiah kepada penduduk yang ada di sekitar pabrik karena adanya ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas operasional perusahaan. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan keharusan bergantung atau keharusan bersyarat. Ini merupakan keharusan yang pemenuhannya tidak pasti karena tergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa mendatang. Sehingga menjadi keharusan yang bergantung atau keharusan yang bersyarat ditentukan oleh syarat-syarat tertentu di masa yang akan datang. Karakteristik utama kewajiban yang terakhir, yang ketiga, yaitu timbulnya akibat transaksi atau kejadian masa lalu, di mana dalam hal ini untuk mengakui sebagai kewajiban, selain berkenaan dengan definisi, kriteria yang lain seperti keterukuran, keterpaduan, dan keterandalan yang juga harus dipenuhi, maka transaksi atau kejadian masa lalu ini merupakan kriteria
untuk dapat memenuhi definisi tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Jadi, adanya pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang ini tidak cukup untuk mengakui suatu objek ke dalam kewajiban kesatuan usaha untuk dilaporkan. Tetapi dalam hal ini butuh adanya transaksi masa lalu, yaitu yang dimaksud di sini adalah transaksi yang dapat menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Sehingga transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu tersebut itu berdampak pada adanya kewajiban saat ini. Selain memiliki karakteristik spesifik dan karakteristik utama, kewajiban juga memiliki karakteristik pendukung, di mana dalam hal ini karakteristik pendukung menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board disebutkan ada 3, yaitu yang pertama adalah keharusan untuk membayar dalam bentuk kas, dan yang kedua yaitu identitas terbayar atau yang dibayar ini harus cukup jelas, dan yang ketiga adalah berkekuatan hukum. Selain itu, suatu kewajiban ini harus diakui sebagai kewajiban apabila memenuhi terhadap 4 kriteria umum, yaitu yang pertama adalah memenuhi definisi dari suatu kewajiban. Dan yang kedua yaitu dapat diukur, dan yang ketiga adalah relevan, dan yang keempat itu dapat diandalkan. Sehingga ketika telah memenuhi 4 kriteria tersebut, maka suatu kewajiban tersebut itu tentunya wajib untuk tercatat dalam laporan keuangan perusahaan dan wajib ditunaikan sebagai bentuk tanggung jawab dari perusahaan tersebut. Dan pengukuran kewajiban ini tentunya bertujuan untuk menyajikan informasi kepada investor dan kepada kreditor sebagai sarana untuk meramalkan arus kas yang terjadi dalam aktivitas operasional perusahaan. Bahasan berikutnya dalam masalah kewajiban atau utang ini yaitu berkaitan dengan pengakuan kewajiban, di mana pada prinsipnya kewajiban ini diakui pada saat keharusan itu telah mengikat akibat adanya transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Nah, mengikatnya suatu keharusan ini harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Dan secara umum ada 2 kriteria mengenai pengakuan kewajiban yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah adanya kemungkinan pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi di masa mendatang ini akan dilakukan atau akan terjadi. Dan yang kedua yaitu jumlah utang atau jumlah kewajiban ini harus dapat diukur cukup pasti sehingga dapat menentukan berapa besar nilai kewajiban tersebut. Dalam pengakuan kewajiban, ada 4 kaidah pengakuan yang digunakan untuk menandai adanya pengakuan kewajiban, di mana yang pertama adalah ketersediaan dasar hukum. Nah, kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberbautan informasi. Sedangkan ketersediaan dasar hukum yang menimbulkan adanya daya paksa, ini hanya merupakan karakteristik pendukung dari definisi kewajiban. Sehingga dalam hal ini kaidah mengenai ketersediaan dasar hukum ini tidak mutlak, sehingga kewajiban juga dapat diakui bila terjadi adanya bukti substantif yang dalam hal ini hanya menjadi keharusan konstruktif atau keharusan demi keadilan saja. Dan kaidah yang kedua yaitu mengenai keterterapan konsep dasar konservatisme, di mana kaidah ini merupakan penjabaran teknis mengenai kriteria keterandalan.
Sedangkan implikasi dianutnya konsep konservatisme ini adalah berkenaan dengan rugi dapat segera diakui, tetapi tidak demikian dengan untung. Artinya keuntungan itu dapat segera diakui, sedangkan kerugian tidak dapat segera diakui. Nah, ini dapat diadaptasikan dengan pemahaman bahwa kewajiban itu tidak dapat segera diakui, sedangkan aset bisa segera diakui. Kaidah berikutnya terkait dengan pengakuan kewajiban adalah ketertentuan substansi ekonomik transaksi, di mana dalam hal ini substansi suatu transaksi itu dapat memicu pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi terjadi, meskipun secara yuridis atau secara kontraktual kewajiban tersebut itu baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang itu timbul. Dan dalam hal ini kewajiban dapat atau bahkan harus diakui jika secara substantif sewa guna tersebut itu sebenarnya adalah pembelian angsuran. Dan yang terakhir yang terkait dengan kaidah pengakuan yaitu keterukuran nilai kewajiban, di mana keterukuran ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Oleh karena itu, adanya kepastian mengenai jumlah rupiah tentunya dapat memicu diakuinya suatu kewajiban. Jika pengukuran suatu pos kewajiban ini bersifat sangat subjektif dan arbiter, pada umumnya tentunya pos tersebut itu tidak akan diakui. Kalau kita sederhanakan mengenai 4 kaidah pengakuan tersebut, yaitu yang pertama adalah didasarkan pada hukum, artinya kewajiban juga dapat diakui bila terdapat bukti substantif hanya mengenai keharusan konstruktif atau demi keadilan. Dan yang kedua yaitu pemakaian prinsip konservatisme, di mana konsep konservatisme ini merupakan konsep yang menyatakan rugi dapat segera diakui tetapi tidak demikian dengan untung. Dan ini berarti bahwa kewajiban dapat diakui segera sedangkan aset tidak dapat diakui segera. Dan yang ketiga yaitu berkenaan dengan substansi ekonomi suatu transaksi, di mana dalam hal ini pencatatan seluruh kewajiban yang timbul ketika transaksi itu terjadi, meskipun secara yuridis atau kontraktual, kewajiban tersebut itu baru akan mengikat secara berkala pada saat keharusan sekarang itu timbul. Dan yang keempat yaitu mengenai kemampuan mengukur nilai utang, sehingga dalam hal ini adanya kepastian mengenai jumlah rupiah yang dapat memicu diakuinya suatu kewajiban. Dan itulah 4 kaidah pengakuan yang dapat menandai adanya pengakuan kewajiban. Yang menjadi masalah teknis dalam pengakuan kewajiban ini berkenaan dengan keempat kaidah tersebut, yaitu kapan kaidah tersebut itu dapat dipenuhi dan bagaimana penentuan saat pengakuan kewajibannya. Dan dalam hal ini ada beberapa penjelasan yang menunjukkan mengenai saat-saat untuk mengakui adanya kewajiban. Yaitu yang pertama adalah pada saat penandatangan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat, tentunya dalam hak kontrak eksekutori, pengakuan ini menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya tersebut. Nah, berkenaan dengan kontrak eksekutori ini merupakan kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Dan yang kedua yaitu bersamaan dengan pengakuan biaya
jika dalam hal ini barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu bersamaan dengan pengakuan aset, di mana kewajiban itu timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa itu telah diperoleh. Dan yang keempat adalah pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian, dan pengakuan ini tentunya akan menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual. Nah, itulah 4 saat yang menunjukkan adanya pengakuan kewajiban. Kalau kita sederhanakan dari penjelasan tersebut, maka peristiwa untuk mengakui kewajiban itu ada 4, yaitu yang pertama adalah pada saat penandatangan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat, dan dalam hal kontrak eksekutori atau kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya ini belum melaksanakan kewajiban kontrak, atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama, maka pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya. Dan yang kedua yaitu dapat diakuinya kewajiban ini bersamaan dengan pengakuan biaya bila mana barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu bersamaan dengan pengakuan aset, di mana kewajiban ini timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa itu telah diperoleh. Dan yang keempat yaitu pada akhir periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian, dan pengakuan ini tentunya akan menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual. Sebagai tambahan bahwa ada 3 kondisi di mana ini dapat menyebabkan terjadinya utang, yaitu yang pertama adalah kewajiban legal atau kewajiban kontrak. Ini istilah lainnya adalah contractual liability, di mana kewajiban yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Contohnya dalam hal ini adalah utang dagang. Dan yang kedua yaitu kewajiban konstruktif, di mana kewajiban konstruktif atau constructive liability ini merupakan kewajiban yang timbul karena sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu. Meskipun secara formal ini tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Contoh misalnya dalam hal ini adalah utang bonus. Dan yang ketiga adalah kewajiban equitable, yaitu kewajiban yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena adanya moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktek secara umum. Contohnya dalam hal ini adalah utang garansi. Bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan pengukuran kewajiban, di mana dasar pengukuran kewajiban atau pengukuran utang ini adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila pada saat pelaporan utang itu telah dilunasi. Nah, pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan kesepakatan dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomik masa yang akan datang. Jadi, konsep dasar penghargaan ini berlaku baik untuk aset maupun untuk kewajiban. Hal ini tentunya berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang, sedangkan untuk kewajiban jangka pendek, kos penundaan ini dilakukan tidak cukup material sehingga jumlah rupiah kewajiban tidak akan sama dengan jumlah kas masa yang akan datang.
Dalam pengukuran kewajiban ada yang namanya pengukuran kewajiban moneter, di mana kewajiban moneter ini merupakan kewajiban yang dinyatakan dalam satuan nominal. Dengan kata lain, hal itu biasanya melibatkan pembayaran sejumlah uang kas. Dan dalam kebanyakan kasus, jumlah yang terutang itu ditentukan oleh kontrak atau adanya perjanjian. Penilaian saat ini dari utang merupakan nilai sekarang yang didiskontokan dari jumlah yang terutang di masa depan, dan dalam utang wesel, bunga dibayarkan di muka ini harus dikurangkan dari nilai nominal wesel untuk menyajikan nilai sekarang yang didiskontokan. Sedangkan dalam utang obligasi, pembayaran bunga kontrak dan jumlah yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo, ini semuanya harus didiskontokan ke saat ini. Jika suatu bunga yang ditetapkan yang juga disebut sebagai tingkat kupon itu lebih rendah dari tingkat diskonto, maka nilai sekarang dari obligasi ini tentunya akan lebih rendah dari nilai nominalnya. Dan obligasi ini dapat dikatakan diperdagangkan pada diskon atau disagio, terjadinya disagio. Nah, jika suatu bunga yang ditetapkan ini sama dengan tingkat diskonto, maka nilai sekarang dari obligasi ini tentunya akan sama dengan nilai nominalnya. Dan obligasi itu dikatakan diperdagangkan dari nilai pari, sehingga dalam hal ini, suku bunga yang ditetapkan akan lebih tinggi dari suku bunga tingkat diskonto. Dan nilai sekarang dari obligasi itu tentunya akan lebih tinggi dari nilai nominal, dan obligasi itu dapat dikatakan diperdagangkan pada premi, sehingga dapat mengalami yang namanya agio. Hal yang kedua dalam pengukuran kewajiban adalah pengukuran kewajiban non-moneter, di mana kewajiban non-moneter ini adalah kewajiban untuk memberikan barang atau jasa dalam jumlah dan kualitas tertentu. Hal ini biasanya berasal dari pembayaran di muka untuk jasa oleh pelanggan. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua uang muka ini bersifat non-moneter. Kenapa? Karena kewajiban dan moneter ini dinyatakan dalam satuan harga yang ditentukan lebih dulu atau yang disepakati untuk barang atau jasa secara spesifik. Jadi, nilai moneter dari barang dan jasa ini tidak dapat berubah, tetapi kuantitas dan kualitasnya tidak berubah juga. Nah, kewajiban non-moneter ini seringkali diklasifikasikan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Dan seringkali pembayaran uang muka untuk barang atau jasa oleh pelanggan telah dipandang merupakan campuran dari kewajiban dan pendapatan. Oleh karena itu, jika biaya merupakan unsur yang dominan, maka keseluruhan jumlah itu dapat dianggap sebagai kewajiban. Tetapi jika biaya ini hanya merupakan bagian kecil, maka keseluruhan dari uang muka tersebut itu dapat dipertimbangkan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Namun ada beberapa kasus di mana pelaporan pendapatan yang ditangguhkan tersebut itu timbul bukan dari uang muka pelanggan. Dan suatu barang atau jasa yang telah diserahkan tentunya akan menghasilkan pendapatan, tetapi pelaporan pendapatan ditangguhkan itu karena adanya alasan ketidakpastian dalam penagihan piutang atau karena ketidakpastian mengenai beban tambahan. Bahasan berikutnya adalah berkenaan dengan penilaian kewajiban, di mana dasar penilaian kewajiban atau dasar penilaian utang yang digunakan itu adalah nilai sekarang,
pengeluaran kas dan pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang untuk dapat melunasi adanya utang tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, jika pengukuran ini mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya, maka penilaian ini mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban tersebut. Dan makin mendekati saat jatuh tempo, maka nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut itu kewajiban harus dilunasi. Berikut ini adalah dasar atau atribut penilaian kewajiban di mana basis atau atribut penilaian kewajiban yang pertama yaitu berkenaan dengan harga pasar sekarang. Dan dalam hal ini berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat berharga tentunya menggunakan harga pasar sekarang. Contohnya misalnya dalam hal ini adalah kewajiban penerbitan opsi sebelum jangka opsi habis dan beberapa kewajiban pedagang efek. Sehingga dalam hal ini menggunakan harga pasar sekarang sebagai dasar atau atribut penilaian kewajiban. Sedangkan atribut penilaian atau basis penilaian yang kedua yaitu penggunaan nilai pelunasan neto, di mana dalam hal ini berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti tentunya akan tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti dalam artian bahwa jumlah rupiahnya cukup pasti untuk ditentukan, namun waktu pelunasannya itu tidak cukup pasti. Contoh yang berkaitan dengan penggunaan nilai pelunasan itu adalah utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Yang ketiga, terkait dengan basis atau atribut penilaian berikutnya adalah nilai diskontoan aliran kas masa datang, di mana dalam hal ini kewajiban moneter jangka panjang mengenai jumlah rupiah maupun saat pembayaran itu cukup pasti. Sehingga dalam hal ini yang berkenaan dengan nilai diskontoan itu adalah utang obligasi, utang wesel jangka panjang. Bahasan terakhir dalam pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan berakhirnya kewajiban atau berakhirnya utang, di mana ini tentunya berkaitan dengan penyelesaian kewajiban atau penyelesaian utang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah dapat dilakukan pembayaran kas, artinya melunasi kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan penyerahan aset sebagai pengganti terkait dengan kewajiban yang ditimbulkan. Atau yang ketiga adalah pemberian jasa dengan senilai kewajiban yang ditimbulkan. Sehingga pemberian jasa tersebut itu dapat menghilangkan atau menyelesaikan kewajiban utang kepada pihak yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lainnya. Sehingga tentunya akan ada perhitungan mengenai penggantian kewajiban tersebut. Dan yang kelima yaitu konversi kewajiban menjadi ekuitas. Nah, itulah beberapa cara dalam penyelesaian utang agar utang atau kewajiban tersebut itu dapat segera berakhir. Disebutkan juga bahwa kewajiban dapat diakhir dengan 3 cara. Yang pertama adalah pelunasan atau pembayaran kembali, di mana dalam hal ini umumnya utang itu dilunasi pada tanggal jatuh tempo, namun utang ini juga dapat ditarik atau dilunasi sebelum jatuh tempo. Nah, pertimbangan kasus yang paling sederhana yaitu di mana perusahaan membeli kembali obligasinya di pasar terbuka. Tentunya dalam hal ini
timbul pertanyaan bagaimana memperlakukan perbedaan antara harga yang dibayar dan nilai tercatatnya pada saat pembukuan perusahaan. Nah, dalam hal ini untuk menetapkan bahwa dalam semua kasus pelunasan utang, perbedaan itu harus diperlakukan sebagai keuntungan atau kerugian periode tersebut. Dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelunasan utang tersebut itu berkaitan dengan penarikan kembali obligasi yang harus diperlakukan sebagai pos luar biasa supaya perusahaan dalam hal ini tidak menarik utangnya semata-mata dengan tujuan untuk mendapatkan kenaikan laba bersih. Sayangnya hal ini tentunya bertentangan dengan definisi pos luar biasa yang merupakan pos yang tidak biasa dan tidak sering terjadi. Disebutkan juga bahwa kewajiban atau utang itu dapat diakhiri dengan 3 cara, yaitu diantaranya yang pertama adalah pelunasan utang atau pembayaran kembali, di mana pelunasan utang ini merujuk pada proses menyelesaikan seluruh kewajiban atau utang, di mana dalam hal ini debitur membayar jumlah penuh yang terutang. Biasanya istilah ini digunakan dalam konteks formal dan hukum. Artinya, pelunasan utang ini adalah penyelesaian seluruh kewajiban atau seluruh utang yang dimiliki oleh perusahaan dengan membayar secara penuh kewajiban tersebut. Sedangkan pembayaran kembali ini merupakan istilah yang lebih umum dan bisa merujuk pada proses untuk membayar kembali sejumlah uang yang dipinjam, baik itu sebagian atau seluruhnya. Dan ini bisa mencakup cicilan atau pembayaran angsuran atau pembayaran secara keseluruhan. Cara berikutnya untuk mengakhiri kewajiban atau menyelesaikan yang namanya utang yaitu dengan melakukan restrukturisasi atau penggantian suatu utang dengan utang lainnya atau penggantian suatu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Dan dalam hal ini pembebasan sebagian atau seluruh utang oleh kreditur ini merupakan cara lain untuk pelunasan utang. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa ini merupakan alasan mengenai likuiditas. Tentunya kreditur dapat memperkenankan seorang debiturnya untuk melunasi utang dengan jumlah yang lebih kecil dari nilai masa berjalannya. Dan keuntungan yang akan diperoleh oleh debitur tersebut itu akan diperlakukan sebagai keuntungan luar biasa. Dan apabila debitur mengalami kesulitan likuiditas dan kreditur menawarkan konsesi yang dimaksudkan untuk mengembalikan uangnya sebanyak mungkin, ini yang disebut sebagai restrukturisasi utang. Sehingga restrukturisasi utang ini dapat terjadi dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu debitur dapat menawarkan kas atau aktiva lainnya sebagai pembayaran sebagian dari utangnya. Atau debitur dalam hal ini dapat pula menawarkan ekuitas sebagai konversi untuk utangnya. Dan sebagai alternatif lainnya, kreditur dapat mengubah syarat pinjaman dengan menurunkan suku bunga pinjaman atau memperpanjang jadwal pembayaran atau bahkan menurunkan jumlah yang harus dilunasi. Dan lebih umum, restrukturisasi utang ini terdiri dari gabungan dari pendekatan-pendekatan tersebut. Sedangkan dalam suatu restrukturisasi utang, transfer kas atau transfer aktiva atau transfer ekuitas ini dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan perubahan syarat-syarat atau sisa utang tersebut. Dan debitur tentunya akan memperlakukan perbedaan antara utang dan nilai wajar dari aktiva atau aset tersebut itu sebagai keuntungan atau kerugian luar biasa sejalan dengan ketentuan umum dari pelunasan utang.
Cara berikutnya yang kedua dalam mengakhiri kewajiban atau menyelesaikan utang adalah melakukan restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi? Yaitu penggantian suatu kewajiban atau suatu utang dengan kewajiban atau utang lainnya. Nah, restrukturisasi utang ini merupakan proses di mana suatu kewajiban atau suatu utang itu diganti atau diubah dengan kewajiban atau utang lainnya. Nah, tujuan dari dilakukannya restrukturisasi ini umumnya adalah untuk membuat pembayaran utang menjadi lebih dapat dikelola oleh debitur. Seringkali dengan beberapa cara, yaitu satu, melakukan perubahan syarat, di mana dalam hal ini mengubah suku bunga atau jangka waktu atau metode pembayarannya. Atau dalam hal ini melakukan penggantian utang. Maksudnya adalah mengganti utang lama dengan utang baru yang dalam hal ini memiliki syarat lebih baik seperti bunga yang lebih rendah atau periode pembayaran yang lebih panjang. Selain itu, dapat juga dengan cara pengurangan utang. Dalam hal ini, dalam beberapa kasus, sebagian dari utang ini bisa dihapuskan sehingga debitur tidak perlu lagi untuk membayarkan sejumlah atau seluruh jumlah utang yang menjadi kewajibannya. Nah, restrukturisasi utang ini seringkali dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau oleh individu yang dalam hal ini menghadapi kesulitan dalam membayar utang mereka. Ini bisa membantu dalam mencegah kebangkrutan dan memberikan kesempatan untuk melakukan pemulihan keuangan. Cara yang terakhir dalam memenuhi kewajiban untuk dapat mengakhiri kewajiban tersebut yaitu konversi utang atau utang konvertible, yaitu menukar utang dengan ekuitas. Di mana dalam hal ini konversi utang atau utang konvertible ini memiliki karakteristik baik utang maupun ekuitasnya. Ini tentunya menimbulkan banyak permasalahan berkaitan dalam perlakuan akuntansi karena garis batas antara ekuitas dan kewajiban dalam utang konvertible ini menjadi sangat kabur. Satu contoh adalah berkaitan dengan saham preferen yang dapat ditebus di mana perusahaan harus melunasi modal pemegang saham pada suatu waktu yang ditentukan. Dan saham preferen ini biasanya memiliki dividen tetap yang membuatnya tampak seperti pembayaran bunga. Nah, argumen yang menentang mengenai klasifikasi saham preferen biasa sebagai kewajiban ini adalah bahwa meskipun ada kesamaan antara dividen dan bunga, namun tidak ada tanggal pembayaran seperti untuk obligasi. Tentunya argumen ini tampak tidak berlaku dalam saham preferen yang tidak dapat ditarik oleh pemegang saham preferen tersebut secara wajib. Cara berikutnya yang terakhir atau yang ketiga dalam mengakhiri kewajiban atau menyelesaikan utang yaitu melakukan konversi utang atau utang konvertible. Apa itu? Yaitu menukar kewajiban atau menukar utang dengan ekuitas. Konversi utang atau utang konvertible ini merupakan proses di mana kewajiban atau utang ditukar dengan ekuitas atau kepemilikan saham pada perusahaan. Ini biasanya terjadi dalam konteks pembiayaan di mana kreditur itu setuju untuk mengkonversi utang yang mereka miliki menjadi saham perusahaan sebagai cara untuk mengurangi beban utang dan memberikan kreditur itu potensi partisipasi dalam kepemilikan perusahaan. Ada beberapa poin penting mengenai utang konvertible ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan keuntungan untuk perusahaan,
Karena dalam hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi utang tanpa harus membayar kembali secara langsung, yang dalam hal ini bisa membantu dalam menjaga arus kas perusahaan. Dan yang kedua yaitu terkait dengan keuntungan untuk kreditur. Ini terkait dengan kreditur dalam mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemilik sebagian dari perusahaan yang dalam hal ini bisa menguntungkan jika perusahaan tersebut itu berkembang. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan syarat konversi, di mana umumnya ada syarat tertentu mengenai kapan dan bagaimana konversi ini dapat dilakukan, termasuk mengenai rasio konversi dan periode waktu tertentu. Terkait dengan utang convertible ini atau konversi utang ini seringkali digunakan dalam investasi awal, seperti oleh pemodal ventura atau dalam melakukan restrukturisasi keuangan perusahaan, sehingga dapat menjalankan yang namanya konversi utang. Sebagai penutup, untuk materi pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai konsep kewajiban atau konsep utang dalam mata kuliah teori akuntansi dapat dilihat atau di-download pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.